Manusia menggunakan teknologi baru menggantikan teknologi lama yang biasanya mereka gunakan. Dulu untuk menerangi ruangan, orang memakai lampu tempel, pakainya minyak dan pijar api. Ketika lampu listrik ditemukan, yang lebih praktis, gampang, terang, bersih, tinggal klik kan, lampu tempel ditinggalkan. Dulu orang kalau mau kemana-mana naiknya ya kuda. Ketika kendaraan bermotor ditemukan yang lebih cepat, lebih gampang dikendalikan, lebih bersih, ya nggak mungkin juga kan motor sembarangan. Kuda ya ditinggalkan. Sama seperti telepon rumah. Ketika telepon seluler ditemukan dan pada akhirnya harganya terjangkau, telepon rumah ya ditinggalkan. Nah, Nokia, ponsel canggih, keren, bisa SMS-an, nada deringnya poliponik, ada game ularnya. Dulu di awal ia keluar, wah sangat fenomenal sekali. Teknologi baru, penggunanya banyak sekali. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, pegawai kantor, tetangga, semuanya pakai Nokia. Makanya nggak heran, ia dijuluki HP sejuta umat. Nah, lalu gimana sih ceritanya HP sejuta umat yang dulu kayak semua orang pakai, sekarang kok orang-orang itu tidak lagi berminat? Apa yang membuatnya terpuruk? Baik, kita akan membahas pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dan teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Selanjutnya ada sistem informasi strategis. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang mendukung atau membentuk posisi kompetitif dan strategis bagi suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam jangka panjang jika ia mampu mengembangkan strategi dalam 5 macam kekuatan kompetitif yang membentuk struktur kompetisi di dalam industrinya. Selanjutnya, adapun peranan strategi sistem informasi. Sistem informasi dapat dipandang secara strategis, yaitu sebagai jaringan kompetitif vital atau pembaharuan organisasi investasi dalam hal teknologi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Adapun 5 strategi kompetitif dasar. Yang pertama ada strategi cost leadership, yaitu strategi yang meningkatkan keunggulan usaha dengan menerapkan harga yang murah. Yang kedua ada strategi differentiation, yaitu memberikan karakteristik unik pada usaha agar terlihat lebih menonjol dari pesaing. Yang ketiga ada strategi inovasi, yaitu suatu alat dasar yang menentukan arah inovasi bisnis berdasarkan strategi bisnis dan tujuan strategisnya. Yang keempat ada strategi growth, rencana untuk meningkatkan ukuran dan nilai sebuah bisnis. Dan yang kelima ada strategi alliance. Strategi ini diterapkan dengan memanfaatkan kerjasama atau partnership untuk mendongkrak keunggulan usaha. Selanjutnya di topik kedua ada sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Satu hal yang tidak selalu terlihat jelas adalah adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya virtualnya. Di dalam sistem informasi, keunggulan kompetitif atau competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pemungkitan di dalam pasar. Baik, selanjutnya di sini ada rantai nilai Porter. Sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari kegiatan utama dan juga kegiatan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Margin ialah nilai produk dan jasa perusahaan dikurangi dengan biaya-biayanya. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan kegiatan yang Porter, bisa disebut juga dengan kegiatan nilai. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada manajemen puncak atau tingkat strategis, yang kedua ada manajemen menengah atau tingkat taktis, lalu yang ketiga ada manajemen bawah atau tingkat operasional. Selanjutnya untuk topik 3 di sini ada strategi bisnis.
Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tingkat yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis guna memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu strategi bisnis global, bahwa strategi bisnis global sendiri ada 3. Yang pertama ada strategi desentralisasi pengendalian. Perusahaan induk membiarkan anak perusahaannya mengembangkan produk dan operasi mereka sendiri. Dengan pengaturan ini, sistem informasi memudahkan desentralisasi pengambilan keputusan dan terdiri dari proses dan database yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua ada strategi sentralisasi pengendalian. Perusahaan induk melakukan pengendalian. Dengan pengaturan ini, sebagian besar kapasitas sistem informasinya beralokasi di perusahaan induk dan dikirimkan kepada anak perusahaan. Dan yang terakhir ada strategi sentralisasi keahlian, gabungan dari strategi sentralisasi pengendalian dan strategi desentralisasi pengendalian. Strategi ini membutuhkan tim manajemen di perusahaan induk yang memiliki keahlian dan kemampuan menembus pasar global.